Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus memberikan kami pencerahan, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Demikian Markus 11 ayat 17. Saya berikan tema renungan kita, gereja yang terbuka. Gereja yang terbuka. Saudara, ada kalimat ungkapan menyatakan begini, gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Gereja boleh eksklusif terhadap doktrin kepastian keselamatan, tetapi harus inklusif atau terbuka terhadap keselamatan suku-suku bangsa yang belum mengenal Kristus. Saudara, di dalam bagian ini Yesus bukan hanya menegur orang Farisi, tetapi juga mengajar murid-muridnya agar memahami alasan kedatangan Kristus ke dunia, yaitu karena mengasihi seisi dunia. Maka harusnya murid-murid atau orang percaya juga harus menangkap amanat agung Tuhan Yesus sebagai pesan misi bagi segala bangsa yang harus dikerjakan dan dikejar oleh gereja. Gereja harus terbuka bagi keselamatan suku-suku bangsa yang lain. Yesus menegur orang-orang Yahudi di sekitar Bait Allah dan kemudian menunggang balikkan semua meja-meja penukar uang mereka. Mengapa Yesus begitu marah? Apakah karena berjualan di sekitar Bait Allah? Yesus marah karena mereka menutup akses bagi orang-orang di luar Yahudi untuk datang berdoa di Bait Allah. Tempat yang sudah dikhususkan bagi orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di luar bangsa Yahudi, yaitu di pelataran bangsa-bangsa. Tetapi itu pun mereka sudah kuasai. Mereka sudah rebut untuk kepentingan bisnis mereka. Maka Yesus berkata, bukankah rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa? Itu sebabnya Yesus marah dan menyebut mereka sebagai penyamun atau perampok, sebagaimana Markus 11 ayat 17. Karena mereka sudah merampok hak orang lain untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana dengan gereja masa kini? Apakah gereja masa kini punya hati untuk menjangkau suku-suku lain yang belum terjangkau Injil? Gereja yang misioner adalah gereja yang punya hati, yang punya penuh belas kasihan seperti Yesus melihat orang banyak terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 kita bisa lihat di sana. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena melihat banyak orang seperti domba tidak bergembala, yang terlantar. Mereka membutuhkan keselamatan. Bukankah di masa-masa pandemi ini banyak jiwa yang lelah, banyak yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala? Bukankah kita juga mendengarkan laporan bahwa masih ada sekitar 7.000 suku bangsa dari 16.000 suku di dunia yang belum mendengarkan Injil Yesus Kristus? Apakah kita terbuka untuk menjangkau mereka? Menjangkau dengan apa? Dengan doa, dengan dana, atau dengan daya? Saudara-saudara, ingatlah bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Gereja adalah milik Kristus yang hadir di dunia untuk menjadi utusan Kristus, menjalankan amanat agungnya. Gereja harus terbuka terhadap pengajaran yang membangun. Gereja juga harus terbuka terhadap adanya perbedaan. Gereja juga harus terbuka untuk menjangkau yang belum terjangkau. Gereja tidak boleh menutup mata terhadap keadaan sekitar, terhadap apa yang sedang terjadi. Gereja harus memiliki kepekaan. Gereja tidak dibangun untuk kerajaan manusia, tetapi untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi. Karena itu saudara, mari kita berubah dari pola pikir yang bersifat ego kepada komunitas umum. Dari yang fana kepada yang kekal. Dari yang duniawi kepada yang surgawi. Dari mencari-cari alasan kepada hal-hal yang kreatif. Dari yang lokal kepada yang global. Jika kita menjadi gereja yang terbuka,
dan menjalankan kehendak Tuhan, maka ketika Tuhan datang, Dia akan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Mari, masuklah ke dalam pesta perjamuan dan nikmatilah kebahagiaan yang penuh dengan sukacita. Maukah saudara? Saya yakin kita semua merindukan suasana itu. Karena itu mari kita menjalankan peran kita menjadi gereja yang aktif di dalam mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau memberikan kami kepercayaan untuk menjadi duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pakailah kami Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami memiliki kepekaan, terbuka untuk melihat banyak orang yang membutuhkan keselamatan dan kami siap untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.